5 alasan kenapa orang sulit untuk meminta maaf. Meminta maaf adalah salah satu cara meredam konflik dan memperbaiki sebuah hubungan yang retak, meskipun sekilas terasa melegakan. Minta maaf tak melulu berdampak positif bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Ada kalanya minta maaf justru berdampak negatif bagi sebagian orang. Tergantung niat meminta maaf. Dampaknya bisa positif atau negatif bagi kesehatan mental, kata Daniel Water, PhD, psikolog klinis di Morris Psychological Group, New Jersey. Water menjelaskan, meminta maaf yang tidak didasari ketulusan bisa memicu emosi negatif bagi sebagian orang. Efeknya bisa memicu depresi, gangguan kecemasan, stres, penyakit tukak lambung, nyeri otot, bahkan penyakit jantung. Demikian juga saat seseorang meminta maaf dengan terpaksa tanpa dilandasi rasa benar-benar menyesal. Hal itu dapat mengikis rasa percaya diri seseorang. Sebaliknya, saat meminta maaf dilakukan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, seseorang bisa melepaskan diri dari jerat emosi negatif. Permintaan maaf yang tulus dapat memperbaiki suatu hubungan, mengurangi stres, menyeimbangkan hormon, dan tingkat energi. Terlepas dari dampak positif dan negatifnya, bagi sebagian orang, meminta maaf bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Berikut adalah 5 alasan kenapa seseorang susah meminta maaf menurut psikologi. 1. Bisa mengancam harga diri. Meminta maaf bagi orang yang tidak terbiasa legowo, mengakui kesalahan bisa mengancam harga diri mereka. Orang tipe seperti ini susah meminta maaf karena hal itu bertentangan dengan prinsip karakter dan kepribadian mereka. Orang tipe ini punya pemikiran jika mereka melakukan kesalahan berarti mereka jahat. Jika lalai, berarti mereka tidak peduli. Jika salah, berarti mereka bodoh. Oleh karena itu, meminta maaf bisa mengancam harga diri orang tersebut. Kedua, bikin malu. Bagi sebagian orang, minta maaf bisa menjadi jalan pembebasan dari rasa bersalah. Tapi, bagi orang yang tidak biasa legowo, meminta maaf bisa jadi sesuatu hal yang memalukan. Jika umumnya rasa bersalah bikin seseorang merasa tidak enak atas kekeliruan yang sudah dilakukan, hal itu tidak berlaku bagi orang yang susah legowo. Mereka justru merasa tidak nyaman setelah mereka meminta maaf. Malahan mereka menjadi malu karena terpaksa meminta maaf. Rasa malu tersebut bahkan bisa membuat orang dengan tipe ini merasa diri mereka buruk. Karena mereka yang terpaksa meminta maaf bisa mengalami krisis identitas. Nomor 3, takut memikul kesalahan orang lain. Beberapa orang merasa dengan meminta maaf, seseorang otomatis menanggung tanggung jawab atas persoalan suatu masalah. Dengan pemikiran tersebut, orang golongan ini juga merasa jika kesalahan pihak lain turut mereka tanggung. Misalkan saat berdebat dengan pasangan, orang yang punya pemikiran seperti ini merasa pasangannya tidak merasa bersalah sama sekali. Padahal dalam setiap permasalahan, umumnya ada andil pihak lain. Karena kesalahan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Ketika terjadi suatu masalah, berarti kedua belah pihak ikut andil dalam melakukan kesalahan. Dengan kata lain, jarang ada kesalahan yang dilakukan tunggal. Keempat, takut kesalahan lain jadi terungkap. Beberapa orang beranggapan minta maaf menjadi kesempatan untuk meredakan konflik interpersonal khususnya. Namun, ada juga yang merasa meminta maaf hanya menjadi pintu pembuka bagi tuduhan dan konflik-konflik lainnya yang bermunculan. Dengan meminta maaf, orang dengan tipe ini
khawatir orang lain punya kesempatan untuk mengungkit kesalahan mereka di masa lalu, sehingga mereka enggan meminta maaf daripada menanggung resiko akan kesalahan masa lalu yang telah mereka lakukan akan diperhitungkan kembali, sehingga mereka enggan untuk meminta maaf karena takut kesalahan mereka diukit kembali. Yang kelima, khawatir pertahanan psikologisnya jebol. Beberapa orang yang meminta maaf biasanya cenderung nyaman meluapkan emosinya dengan rasa marah, mudah tersinggung, atau jaga jarak. Emosi tersebut merupakan luapan rasa takut atau khawatir pertahanan psikologis mereka hancur. Saat sudah hancur, mereka tidak berdaya untuk melindungi diri dari rasa sedih dan putus asa yang mendalam. Beberapa persepsi keliru tersebut sebenarnya bersifat traumatis atau merusak kesehatan mental. Dengan bersikap legowo atau meminta maaf dan mengakui kesalahan yang kita perbuat, seseorang sebenarnya kita membangun kepercayaan pada orang lain. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan hubungan sosial berkualitas dengan orang lain. Jadi, tidak ada salahnya untuk meminta maaf atau memaafkan. Dengan bersikap legowo, kita bisa menjadi lega dan tidak terbebani secara psikis. Sadari hal-hal yang membuat kamu, apa alasan kamu takut untuk meminta maaf atau tidak mau untuk meminta maaf. Dengan hal itu, kamu bisa memulai untuk memperbaikinya. Jangan takut untuk meminta maaf, karena dengan meminta maaf kamu tidak selalu salah. Jika kalian menyukai video ini, pastikan untuk menekan tombol suka dan bagikan kepada mereka di luar sana yang membutuhkan. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe Adisa 16 dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.